Sa, ini bau aneh nggak sih? Tahu. Enggak tuh. Emang enak perlu dibantu sih. Gini ya, kalau lu sendiri terus keadaan kamar lu kayak gini, ini tuh bahaya Sa. Bahayanya dari mana? Gini ya, asap, terus gas bocor, terus listrik lu berantakan, lu malah tidur, bagaimana? Iya juga sih ya. Lu ngapain bawa belis gudang? Udah, tenang aja. Bukan bom gue ini. Kok malah makin gak tenang ya? Oke. Gue mau mandi dulu lah ya. Udah 3 hari nih belum mandi. Ih, pantas. Kita sana, gue mau rakit alat dulu. Aslim. Mana aja? Oke teman-teman, jadi sebelum kita merakit project pada kali ini, kita akan menyiapkan dulu alat dan juga bahan yang akan kita gunakan. Oke, jadi untuk yang pertama ada sensor LDR, kemudian ada juga sensor DAT11, dan ada juga buzzer, kemudian ada lampu LED, dan yang terakhir ada sensor MQ2. Nah, untuk yang selanjutnya tidak lupa MAPI 32, ada juga relay 5 volt, kemudian kabel jumper, kabel Type C, dan obeng kecil. Oke, kita akan memulai untuk perakitannya. Nah, di sini untuk sensor LDR-nya kita pasangkan dulu untuk pin dayanya, yaitu untuk VCC dan juga GND. Nah, untuk pin dayanya kita akan menggunakan breadboard ini di kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, untuk dayanya tersendiri nanti kita akan jumper dari microcontroller yang kita pakai ke breadboard ini. Untuk DAT11 nya juga iya, kita sambungan dulu untuk pin-pin dayanya, baru nanti kita lanjut untuk pin datanya. Oke, untuk sensor MQ2 kurang lebih sama, kita akan hubungkan ke pin dayanya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk sensor MQ2 sendiri kita menggunakan daya yang sebesar 5 volt, jadi kita pisahkan dengan sensor-sensor yang lain terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya untuk lampu LED nya kita hubungkan dulu dari pin negatifnya ke pin negatif yang nanti akan kita hubungkan dari microcontroller ke breadboard. Untuk buzzernya juga kurang lebih sama, kita hubungkan dulu pin negatifnya ke pin negatif yang ada di breadboard. Oke, setelah ini kita akan hubungkan pin-pin yang pin data yang kita gunakan di microcontrollernya. Jadi untuk sensor LDR kita akan hubungkan ke pin analog, yaitu pin 39. Oke, untuk selanjutnya untuk pin DHT nya
Bentar. Untuk pin DHT-nya kita menggunakan pin 5. Oke. Untuk buzzernya sendiri kita menggunakan pin 26. Oke, untuk selanjutnya kita akan hubungkan untuk si relaynya. Untuk relaynya sendiri kita menggunakan di pin 19. Oke, nah setelah semuanya selesai, di sini kita akan menjumper untuk beberapa daya, yaitu 5 volt, kemudian ada 3,3 volt dan juga GND. Nah, yang pertama kita akan menjumper untuk 5 voltnya. Selanjutnya kita akan menjumper untuk 3,3 voltnya. Dan yang terakhir ada untuk GND nya. Oke, untuk dayanya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengurus untuk output dari relaynya. Nah, di sini kita membutuhkan si obeng kecil. Kita longgarkan sedikit untuk skrunya. Selanjutnya kita hubungkan ke pin normally close atau NC. Kita hubungkan ke lampu LED nya, ditutup positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkannya ke pin COM. Dan untuk ini kita akan menghubungkannya ke 3,3 volt untuk dayanya. Oke, jadi kurang lebih untuk wiringnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke upload kode atau coding. Oke teman-teman, jadi ini untuk kode project kita pada hari ini. Untuk kodenya sangat simpel sekali. Jadi untuk beberapa baris di sini itu difungsikan untuk mendeklarasikan pin digital maupun pin analog sensor yang kita gunakan. Kemudian di sini ada kode untuk sensor DHT, kemudian ada untuk relay. Yang selanjutnya ada untuk sensor DHT11, kemudian ada juga untuk sensor MQ2 atau sensor gas, dan di sini ada untuk sensor LDR-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita upload kodenya ke dalam project kita. Jangan lupa untuk setting board dan juga
port agar upload kode tidak terkendala. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam serial monitor untuk melihat output dari project yang kita buat pada hari ini. Oke teman-teman, jadi ini untuk tampilan project kita pada pagi hari ini. Di sini ada tulisan Smart Room Monitoring, kemudian di bawahnya ada untuk gas value. Di sini menampilkan nilai gas yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya ada LDR value. Nah, ini adalah output dari nilai cahaya yang terdapat di dalam ruangan kita. Selanjutnya ada temperatur atau suhu ruangan. Di sini terdeteksi 28,30 derajat. Dan yang selanjutnya yaitu humidity. Nah, humidity-nya kita ada di 61,00%. Akhirnya nih juga. Wih, gimana Bim? Jadi belum alatnya? Udah dong. Jadi ini alatnya. Ini alat Smart Room Monitoring. Jadi ada yang untuk menghidupkan lampu otomatis. Jika terindikasi ruangan gelap, maka lampunya menyala. Kemudian jika terang, maka lampunya mati. Ada juga DA17 untuk memonitoring suhu di dalam ruangan. Terus selanjutnya ada MQ2 buat mendeteksi gas di dalam ruangan. Nah, jika terindikasi gasnya terlalu tinggi, maka ada peringatan dini berupa bunyi buzzer. Jadi gitu. Keren ya Bim? Thank you ya Bim. Oke, aman aja. Nah, gue nggak cuma bikin lu rajin, tapi juga biar lu nggak kenapa-napa. Besok kerja pulang ngurusin lagi kan? Nggak.